dirumahkan, tetapi tanpa penggajian, unpaid leave. Well, itu memang salah satu opsi seandainya si company nggak punya duit sama sekali, kondisinya bangkrut gitu. Nah, terus ini yang jadi problem untuk teman-teman yang dalam kondisi sekarang jadi karyawan tetapi kena unpaid leave. Itu problem. Tapi tetap bersyukur seandainya dibandingkan dengan teman-teman yang harus PHK dan lain sebagainya gitu. Atau pebisnis sekalian. Pebisnis itu, to be honest, sekarang pusing banget. Jualan susah, tapi spending keluar juga masih ada. Susah banget. Nah, yang pertama, kalau untuk teman-teman yang tadi gue bilang tadi ya, yang income-nya masih stabil, masih tetap dapat gaji gitu, bersyukurlah buat karyawan yang seperti itu. Hemat, potensi untuk hemat ada, tapi itu potensi. Kenapa? Karena banyak ternyata ketika sudah masuk ke rumah, ya kerjanya memang ada, terus ada beberapa job yang dikasih dari bosnya, tetapi ketika istirahat, aduh iseng deh gue buka online shop, ya kan? Itu ada juga. Nah, gini, membantu untuk online shop artinya kita punya gaji tetap, terus kita bisa banyak waktu di rumah. Kan ketika di rumah itu kan saving time banyak banget nih. Nah, akan ada potensi untuk belanja online lebih gede, lebih tinggi. Apakah itu salah? Enggak 100%. Oke. Gue akan pakai contoh aja. Biasanya kamu dapat gaji 10 juta. 10 juta ya, sebulan. 10 juta sebulan, biasanya dapat transport. Untuk transport keluar transport 3 juta. Oke. Tinggi juga, ya. Kira-kira segitulah, 3 juta. Transport untuk diri sendiri, transport untuk pasangan, atau untuk nganterin si bocah kecil, sangat mungkin kan 3 juta. Nah, dengan adanya work from home ini, save nih 3 juta nih. Gue akan sarankan, dari 3 juta, 1,5 itu tetap masuk ke bagian tabungan, tapi 1,5 untuk penambahan jajan, penambahan untuk belanja, no problem. Ya, jadi bukan berarti kalau gue ngomong financial plan itu kalian nggak boleh belanja, nggak juga. Karena gue akan bilang dari sisi yang lebih luas gitu kan. Bagaimanapun juga yang namanya belanja itu mendukung perekonomian kita. Tetapi kalau belanjanya ngawur, belanjanya over, itulah yang jadi masalah. Sementara tadi dari sisa ada saving 3 juta ini, kita bisa pakai setengahnya untuk belanja, tetapi tetap ada penambahan tabungan ke kita. Oke. Nah, jadi buat teman-teman di sini, coba deh, kan kalian udah bikin budget plan kan? Untuk teman-teman yang belum pernah bikin budget plan, fungsi dari financial plan yang utama itu selalu di urusan budget plan. Oke. Kita ngomong budget plan dulu, baru ngomong recording atau pencatatan dan evaluasi. Nah, dari budget plan tadi kan kelihatan berapa saving yang terjadi gara-gara kamu tidak di kantor. Pasti terjadi ada saving di sisi transportasi. Yang kedua pasti ada saving di sisi jajan pas lunch. Yang ketiga ada saving di sisi main-main. Ngaku deh, yang doyan main malam gitu kan pasti ada savingnya kan. Nah, kayak gini nih, saving kumpulin, lihat jadi satu, masukin ke budget plan. Ya, budget plan tadi setengahnya untuk saving tambahan kita, setengahnya belanjain deh buat reward kamu di rumah biar nggak stres. Gua tahu kalian udah 3 minggu di sini kerja di rumah, mengisolasi diri. Gua tahu bagaimana pusingnya, bagaimana bosennya. Memang belanja online bisa jadi salah satu
cara untuk relaksasi gitu. Nah, boleh banget sepanjang kalian bisa mengaturnya. Buat yang belum pernah bikin budget plan, segera bikin. Ingat, finance plan di level pertama itu selalu budget plan, yang kedua baru evaluasi. Nah, kemudian dari sisi untuk teman-teman yang terpaksa harus unpaid leave nih, yang harus kerja di rumah, enggak kerja di rumah, malah harus tinggal di rumah, stay at home tanpa dibayar. Inilah pentingnya dana darurat. Kalau kalian pernah dengar dan ngikutin gue sejak lama, gue selalu ngingetin, paling nggak seminggu sekali itu pasti gue ingetin soal dana darurat. Itu selalu gue sampaikan di semua platform gue, e-book, e-max, atau apapun itu. Kenapa? Karena dana darurat itu penting banget. Banyak orang nanya kenapa harus ada dana darurat sementara kita udah punya asuransi gitu kan. Tapi ingatlah bahwa kondisi kayak sekarang itu sangat kepake banget yang namanya dana darurat. Jadi untuk teman-teman yang sekarang unpaid leave, boleh udah mulai menggunakan dana daruratnya, boleh dipakai. Kalau ingat kan kalian sudah saya ingetin untuk punya 6 kali spending, artinya selama 6 bulan pengeluaran masih tercover dengan dana darurat itu. Nah, nanti ketika udah mulai kerja lagi, udah mulai selesai wabah ini berakhir, kembali ke kantor, dapat income lagi, baru deh tuh dana daruratnya hilang berapa, boleh mulai diisi lagi. Nah, terus pahami juga kondisi bisnis ya. Artinya gue gak akan bilang dari sisi negatif, karena bisnis sekarang lagi bleeding banget. Syukur-syukur masih ada company yang bisa hidup, tapi yang tutup juga udah banyak gitu kan. Dan kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman lawyer bahwa ada pertimbangan bagaimana untuk kondisi bisnis yang memang sedang merugi. Apakah mereka harus PHK atau apakah mereka harus unpaid leave gitu. Dan beberapa lawyer bilang ke gue akan lebih better kalau misalnya unpaid leave dulu aja, jangan langsung PHK kan. Nah, makanya ini demi keberlangsungan si pabrik juga, si perusahaan juga gitu. Jadi kalau misalnya ini pembelajaran banget buat kita semua. Pertama, dari sisi dana darurat kita harus punya, dan kedua, dengan adanya dana darurat kita akan lebih paham bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Ya, karena kita pikirannya lebih tenang, di rekening masih ada duit gitu loh. Dan ini juga PR buat teman-teman pengusaha. Artinya, you memang gaji orang, you memang ngasih duit ke orang, tapi harus kasih edukasi ke karyawannya. Jangan sampai ini yang jarang banget dilakukan sama bos besar. Artinya, oke, lu kerja, lu dapat duit, ini gua gaji, selesai. Jangan lakukan seperti itu aja. Artinya, kasih edukasi ke karyawanmu, ajarin mereka kelola duit, jangan sampai dihabisin tok, gitu loh. Kenapa? Kunci keberhasilan bisnis itu kan terletak di SDM-nya. Kalau sampai SDM kamu pusing ngurusin duit, padahal kamu merasa udah ngasih duit banyak, ya, udah ngerasa ngasih gaji gede, nggak akan optimal. Makanya ajarin mereka untuk lebih bisa saving, biar kalau terjadi hal kayak gini mereka punya tabungan gitu loh. Industri UMKM banyak banget yang tidak memikirkan bagaimana mengedukasi karyawannya. Nah, gitu ya. Terus kemudian seperti yang tadi gue bilang, seandainya nanti ada penghematan, yang pertama tadi udah gue sampaikan bisa untuk mulai belanja agar biar nggak stres, tetapi sebagiannya lagi harus menambah tabungan atau investasi. Dan jangan lupa mulailah berdonasi. Bagaimanapun juga membantu sesama, membantu orang lain, entah itu dalam bentuk belanja ke barang beliau, atau memberi donasi tunai, atau beliin APD kayak yang sekarang dibutuhin.
itu akan sangat berguna, itu akan sangat membantu orang. Jadi gue nggak akan ngobrol oke lah financial plan harus serba ngirit, harus untuk dirinya sendiri atau apapun itu. No, financial plan itu lu bisa berguna buat diri lo dan survive, tapi lu juga bisa bikin sekeliling lo survive, berguna ya. Terus selanjutnya, nah yang jarang aware dari teman-teman yang kerja di rumah itu apa sih? Niatnya cuma iseng ngebuka aplikasi online shop, niatnya cuma iseng, tapi nomor kartu kredit udah terinstall nih di situ. Nomor kartu kredit udah terinstall, klik, nggak sengaja kebeli, nggak sengaja tuh. Oke, 1 khilaf, 2 khilaf. Selanjutnya, who knows? Kadang ya, kalau kita nggak punya plan ya, kadang tebus-tebus aja. Artinya tadi bisa saving 3 juta,